Melalui video yang dibagikannya, istri HBS yang sudah menemani suaminya sejak tahun 2009 silam ini menepis semua tudingan Helwa, termasuk jika suaminya tidak memberi nafkah. Wanita asal Manado yang memiliki panggilan Luna ini bahkan membeberkan sejumlah bukti transfer uang yang sudah beberapa kali dikirim suaminya untuk Helwa. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi, Nggak ada apa-apa. Soalnya kita minta duit, dia nggak pernah balas WA. Helwa kan foto. Nah, jadi waktu Helwa bilang dia makan nasi pakai teh, bulan 6, 5 bulan sebelum mereka menikah dengan HBS, itu dia masih buat video kayak gini. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Aku mau nikah sama dia karena aku pikir dia tuh orang yang baik, ternyata enggak. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, mempermainkan aku sama pernikahan kita. Oh, dia Ketika curhatan Helwa selama beberapa hari ini viral di jagat maya, tak mau tinggal diam, istri pertama HBS yakni Fadlun Faisal Balgoits akhirnya buka suara. Melalui video yang dibagikannya, istri HBS yang sudah menemani suaminya sejak tahun 2009 silam ini menepis semua tudingan Helwa, termasuk jika suaminya tidak memberi nafkah. Wanita asal Manado yang memiliki panggilan Luna ini bahkan membeberkan sejumlah bukti transfer uang yang sudah beberapa kali dikirim suaminya untuk Helwa. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati sekarang Habib nggak kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal usulnya nih, bini-bini lain ini kan nggak jelas asal usulnya. Gue yang stay di sini, gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon, marah-marah. Ya? Hah? Ibunya udah telepon. Kenapa Habib nggak datang? Ini istri. Lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak. Anak-anaknya banyak. Lu harus paham. Mau gue up Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan, terus dia mau bilang Habib mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo. Gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, tiga-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Nggak ada gue mau manja-manja, mau ngeluh. Kenapa nggak nemenin lahiran dia? Ya Allah, udah dewasa, nggak usah terlalu banyak ini dah. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Soalnya kita minta duit, dia nggak pernah balas WA. Helwa kan foto. Helwa kan foto kulkas sama tempat beras itu bilang sudah habis. Makanan di sini sudah habis. Kulkas juga sudah nggak ada bahan makanan. Terus tunggu belum ada.
puasa nih loh dokter. Tunggu-tunggu nggak ada. Aku bilang, kita kan di kampung biasa makan nasi siram teh. Jadi kita sudah biasa hidup susah. Aku bilang ya lo, makan aja nasi siram teh. Iya mama nggak apa-apa. Makan nasi siram teh. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anak yang di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habib kok jadi gini. Kita berdua nggak ada yang bantu kita, nggak ada satupun yang mau lihat kita. Kita nggak tahu mau ke siapa. Untung kita masih punya Umi yang bisa lihat kita. Sampai makan aja nasi siram teh manis. Siram teh, aku video kirim ke dia. Dia bilang di sini juga aku nggak makan 3 hari. Dia balas itu. Nah, jadi waktu Helwa bilang dia makan nasi pakai teh, bulan 6, 5 bulan sebelum mereka menikah dengan HBS, itu dia masih buat video kayak gini. Apa iya? Itu kan belum kenal atau mungkin belum dibiayain ya? Bisa kan? Dek Helwa kan nggak datang dari keluarga Kismin. Dek Helwa juga nggak mungkin makan nasi pakai air teh gitu. Minimal bisa beli Indomie, Dek. Itu cake mahal aja bisa. Dari gaya Dek Helwa juga nggak menandakan anak yang makan nasi pakai air gitu loh. Everyone, it's my birthday. Semua yang nikah sama Habib atau Ustadz itu hidupnya otomatis bahagia loh. Ini buktinya. Aku dulu juga mikir gitu. Kayak kalau nikah sama orang yang ilmunya tinggi, pasti dibimbing banget. Tapi kenyataannya, aku temu banyak teman sesama nikah muda yang pasangannya biasa aja, bukan Ustadz, bukan Habib, tapi rumah tangganya jauh lebih adem. Nah, ternyata menurut Journal of Family Psychology, harmonisnya rumah tangga itu lebih dipengaruhi karakter, empati, kasih, kemampuan ngatur emosi, bukan gelar agama. Dan Islam sendiri bilang, sebaik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, di riwayat Tirmizi. Jadi, ilmunya penting, tapi akhlaknya yang bikin rumah tangga hidup. Kadang yang kelihatan biasa, justru yang paling luar biasa cara ngejaga kita. Kalau kamu pernah mikir kayak aku dulu, yaudah, sini, kita belajar bareng biar nggak salah ekspektasi lagi. Siap lapor polisi, istri sah Habib Bahar beberkan bukti nafkah ke Helwa Bahmid. Istri sah tunjukkan bukti transfer tiap bulan ke Helwa dan ibunya. Bahkan untuk kuliah adik-adik Helwa. Udah dikasih semua masih dianggap jahat. Tegas istri sahnya Habib Bahar. Potret bulan madu dan lahiran Helwa pun dibagikan, membuat warganet makin heboh. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Habib, ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya saya, Bahar bin Ali bin Smith, sangat mencintai istri saya, Syarifah Fadlun. Saya tidak pungkiri bahwasanya hidup saya dikelilingi oleh banyak wanita. Tetapi sekalipun seluruh wanita di dunia mengelilingi hidup saya, tetap hati saya hanya untuk istri saya, Syarifah Fadlun Balgai. Aku pikir dia ini seorang Habib, ya kan? Aku mau nikah sama dia karena aku pikir dia tuh orang yang baik. Ternyata enggak. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, mempermainkan aku sama pernikahan kita. Oh, dia ngakunya sudah bercerai, sudah nggak punya istri sama sekali. Oh, kamu nggak tahu? Aslinya? Aslinya bagaimana? Maksudnya? Aslinya dia sudah punya istri atau Iya, sudah punya istri tapi udah cerai. Kami buta waktu itu. Tapi memang aslinya memang dia sudah cerai. Sudah cerai. Helwa jual cincin demi USG anak Habib Bahar. Kamu ada berusaha kontak dia atau komunikasi dengan beliau? Berusaha. Apa yang dia kasih penjelasan dengan kamu? Dia cuma alasannya sakit, nggak pegang HP, sibuk ngurusin umatnya. Itu aja. Sampai mau ngomong pun aku juga lelah. Soalnya ngomong sama dia kayak percuma aja gitu. Dia cuma mempermainkan aku. Begitupun aku hamil, dia nggak pernah datang. Mau pergi USG, nggak punya duit. Kita jual cincin abah aku. Jual cincin? Cincin yang dikasih sama abah aku jual buat USG anak aku. Buat USG doang? Mau pergi ke dokter. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau kita sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma mau gitu-gitu aja.
Gimana ya ini ya? Ini sampai jual cincin buat USG doang ini. Oke, jadi Helwa ini mengaku kalau harus menjual cincin peninggalan ayahnya demi biaya pemeriksaan USG nih. Hal ini tuh dilakukan karena suami jarang datang dan juga sulit dihubungi. Serta diklaim tidak memberikan biaya untuk pemeriksaan rutin kehamilannya. Suami hanya diklaim menemani Helwa ke dokter sebanyak 2 kali selama kehamilannya. Menurut Helwa, suami mengatakan bahwa ia tidak pernah membawa istri-istri lain ke dokter juga. Namun Helwa menuntut suami harus bertanggung jawab atas anak mereka nih. Secara moral, kewajiban seorang suami adalah memastikan kesehatan istri dan juga janinnya. Apalagi seorang figur publik yang diklaim berkecukupan ini. Ibu Helwa juga mengaku menjual cincin yang sama untuk kedua kalinya saat umur kandungannya itu 8 bulan nih. Publik akhirnya menyoroti mengapa figur publik yang memiliki pengikut yang banyak diklaim tidak mampu menanggung biaya USG anaknya sendiri nih. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana? Bagaimana dengan anaknya di dalam? Bra, ini berita lagi viral banget ya. Kedua orang ini adalah ibu dan anak. Dan anaknya ini adalah seorang model yang dinikahi siri oleh Habib Bahar bin Smith, nikah siri. Dan mereka mengaku sudah merasa dijolimi, dibohongi oleh Habib Bahar bin Smith. Dan akhirnya mereka nekat hadir di podcastnya Dr. Richard Lee dan menceritakan semua kisah kepahitan mereka ya. Dan orang yang sudah dinikahi siri oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah seorang model. Dan ini adalah sebuah contoh buruk di mana seorang pemuka agama mudah sekali menikahi seorang gadis. Dan entah yang keberapa Hawa ini dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith ya. Miris memang mendengarkan kisahnya di podcastnya Dr. Richard Lee. Dan sudah pasti mereka pasti akan kena bully oleh netizen yang mendukung Habib Bahar bin Smith ya. Dan mereka tahu konsekuensinya seperti apa. Ini sebuah pembelajaran, jangan mudah terperdaya hanya karena dia populer atau punya jabatan-jabatan tertentu dan Anda mudah terbuai dengan omongannya. Hati-hati ya. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya kabar terkini tentang Habib Bahar Smith terbaru. TV1news.com, Habib Bahar bin Smith tengah menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena ceramahnya yang lantang, melainkan karena tudingan yang datang dari seorang wanita bernama Helwa Bahmid. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Helwa Bahmid Helwa mengaku bahwa dirinya adalah istri siri Habib Bahar bin Smith yang dinikahi pada 15 November 2024 lalu. Dalam unggahannya yang kini viral, Helwa menuliskan pesan bernada pilu bertepatan dengan ulang tahun pernikahannya yang pertama bersama sang Habib. Ia mengunggah foto kebersamaan saat akad nikah mengenakan busana pengantin putih bersama Habib Bahar. Namun alih-alih menuliskan pesan bahagia, Helwa justru meluapkan kekecewaan dan kesedihan yang ia rasakan selama 1 tahun menjadi istri Bahar. Happy anniversary sayang. Nggak nyangka ya kamu menutupi pernikahan kita. Udah 1 tahun dan selama 1 tahun ini hidup aku penuh kamu buat menderita, tulis Helwa di captionnya. Ia menuturkan bahwa selama pernikahan tersebut dirinya tidak pernah mendapatkan bimbingan agama sebagaimana mestinya seorang istri mendapatkan arahan dari suaminya. Bahkan ia merasa dirinya hanya seperti istri simpanan karena hubungan mereka tidak diakui secara terbuka. Segala kekecewaan full kamu kasih ke aku. Selama kita menikah aku tidak merasakan dibimbing secara agama. Bahkan selama 1 tahun juga hidupku bagikan istri simpananmu, ungkap Helwa. Lebih lanjut, Helwa menjelaskan alasan mengapa ia akhirnya berani membeberkan kisah tersebut ke publik. Ia mengaku sudah tidak mampu lagi berkomunikasi dengan Habib Bahar secara baik dan merasa bahwa diam bukan lagi pilihan yang bisa ia ambil. Aku berani memposting ini bukan karena ingin menjelek-jelekanmu, tapi kejelekanmu sudah tidak bisa kutoleran lagi karena sesakit dan sesulit itu untuk berkomunikasi denganmu, tambahnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan Helwa sontak memicu reaksi publik yang sangat besar. Banyak netizen membanjiri kolom komentarnya dengan berbagai pendapat. Di sisi lain, pihak pendukung Habib Bahar tidak tinggal diam. Sebuah akun yang dikenal sebagai pendukung Habib Bahar, yakni Imanan 097, mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang disebut berasal dari sang Habib. Dalam percakapan itu, Habib Bahar terlihat menanggapi tudingan Helwa dengan tenang dan penuh doa. "Salam, Habib doakan aja mudah-mudahan dia selalu dapat kebaikan dari Allah atas fitnah-fitnah dia," tulis Habib Bahar dalam pesan tersebut. Jadi bagaimana menurut netizen? Apakah berita yang beredar tentang Habib Bahar sesuai dengan fakta yang ada? Tulis ya di kolom komentar.